Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang dia mau menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dengan segala daya dan upaya dia menjalankan perintah Allah, kemudian juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nuaiman. Nuaiman adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka mabuk, suka minuman keras, minuman khamar. Tapi Nuaiman dikabarkan akan masuk surga sambil tertawa. Nuaiman bin Amru bin Rafah. Nuaiman adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mengikuti peperangan. Namun Nuaiman dalam kesehariannya adalah orang yang suka mabuk minuman keras. Dalam riwayat Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang suka mabuk. Menurut ulama, sahabat tersebut bernama Nuaiman dan anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian dikuatkan di riwayat yang lain menurut Ibnu Abdil Bar, sebab ada riwayat Az-Zubair bin Bakar dari Muhammad bin Amr bin Azm. Diceritakan saat itu di Madinah ada seorang laki-laki yang selalu mabuk. Ia diantar bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulnya dengan sandal dan ditaburi debu. Saat sudah banyak debunya, seorang sahabat melakukan sumpah serapah, semoga Allah melaknatmu. Kemudian Rasulullah SAW mendengar hal itu, lantas segera menegur orang itu. Rasulullah mengatakan, jangan begitu, walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kisah singkat ini bukan berarti mentolerir, memberikan ruang kebebasan bagi orang muslim untuk mabuk. Tidak, saudaraku sekalian. Dari kisah ini kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya yang pertama adalah jangan pernah memvonis orang, jangan pernah melaknat orang yang selagi dia masih beriman kepada Allah, apalagi dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak tahu apa asli dalam hatinya itu. Itu pelajaran yang pertama, saudaraku sekalian. Seorang pemabuk saja kita diusahakan untuk berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang itu. Apalagi yang bukan pemabuk. Selama dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, utamakan rasa baik sangkanya ketimbang buruk sangkanya. Itu yang pertama, saudaraku sekalian. Yang kedua, Nuaiman memang pemabuk, tapi dia menyadari kesalahannya. Tapi karena nafsunya yang dia tidak bisa menahannya, sehingga ketika dia mabuk oleh Rasulullah dimarahi lagi, mabuk lagi, dimarahin lagi, mabuk lagi. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya.
Dan setelah mabuk pun beliau didera, dihukum 40 cambuk kadang-kadang oleh Rasulullah dan para sahabat, terkadang sampai 60 kali Nuaiman itu. Pelajarannya apa saudaraku sekalian? Walaupun dicambuk, walaupun dimarahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nuaiman tidak marah, tidak benci pada Rasulullah, tidak benci pada sahabatnya yang menghukumnya. Karena dia sadar bahwasanya dia salah. Dia sadar diri, dia belum bisa menahan hawa nafsunya. Maka dia tidak marah ketika ada orang yang kemudian menghukum dia. Tak sekedar dimarahi saudaraku sekalian, bahkan Nuaiman dihukum dengan cara dicambuk sampai 40 sampai 60 kali sesuai dengan hukuman bagi orang yang mabuk minuman khamar. Jadi saudaraku sekalian, dari pelajaran yang kedua ini kita ambil sebuah hikmah bahwasanya ketika ada saudara seiman kita, kemudian ketika kita berbuat salah dan memang salah, tapi kemudian kita belum bisa meninggalkan kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah membenci orang yang mengingatkan kita, apalagi berusaha mengusir dia, apalagi berusaha memfitnah dia. Jangan sampai perbuatan dosa yang kita lakukan kemudian ditambah lagi dengan perbuatan dosa yang kita lakukan karena melawan, marah, karena kesalahan kita dinasihati oleh orang itu. Nuaiman dicambuk tak sekedar dibilangi dengan kata-kata, tak sekedar dimarahi. Nuaiman itu dicambuk dia, tapi karena dia tahu bahwa dia salah, bahwa dia nggak benar telah minum khamr, dia tak marah. Sampai 50 kali dalam sejarah itu dia dilakukan seperti itu. Ini pelajaran yang sangat berharga saudaraku sekalian. Orang yang salah ketika diingatkan tak marah dia, karena dia sadar dia salah. Kemudian ketika ada sebuah pertanyaan, kalau begitu caranya yang baik mengingatkan sebuah kesalahan. Karena baik itu relatif saudaraku sekalian. Mungkin bagi sebagian orang dengan mencambuk 40 kali itu dibilang keras, dibilang sadis. Tapi bagi sebagian yang lain tidak, karena memang itu hukuman dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Itu hikmah yang kedua saudaraku sekalian. Jadi Nuaiman itu sahabat Nabi. Dia sadar ketika dia mabuk, ini salah saya. Tapi kemudian saya belum bisa berpindah, belum bisa meninggalkan. Maka ketika dia dihukum pun dia tidak marah. Bahkan Nuaiman dalam sejarah adalah sahabat yang selalu berusaha membuat Nabi Muhammad SAW itu ceria. Jenaka beliau itu selalu menghibur Rasulullah SAW. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, terkadang sebagai manusia kita punya banyak salah, punya banyak khilaf, mungkin karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Keterbatasan ilmu kemudian kita melakukan kesalahan itu. Kalau ada orang yang mengingatkan, berterima kasihlah, jangan marah saudaraku sekalian. Soal metode, cara dan lain sebagainya, setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Tapi kita selalu berusaha berbaik sangka bahwasanya orang tersebut ingin melakukan sebuah kebaikan. Mungkin bagi orang yang berbuat maksiat, dia akan mengatakan, jangan halangi saya berbuat maksiat itu dengan uang saya.
saya beli khamr itu dengan uang saya, mabuk juga yang rugi badan saya, jangan urusi saya. Mungkin berpikiran demikian. Tapi di sisi lain di sana juga ada orang, dia punya prinsip, dia punya keimanan bahwasanya menyampaikan hal yang baik itu kewajiban. Mencegah orang berbuat mungkar itu wajib. Maka dia menyampaikan. Oleh karena itulah titik kuncinya di sini saudaraku sekalian, saling mengerti. Oh, orang itu lagi bersyiar, beramar ma'ruf nahi mungkar, karena menurut pemahaman dia itu hukumnya wajib harus disampaikan. Bagi yang berbuat maksiat, beristighfar. Saya memang belum baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, jangan pernah melaknat orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, mari kita berusaha mendoakan saudara kita agar dia kembali kepada Allah, kembali menjadi manusia yang taat kepada